Well, for today, I hope you are doing great, even though we are discussing through online, but I believe that you will learn a lot of things through discussion. Well, let me introduce myself. My name is Ervina Siana Simatupang. I am as English lecturer at Udayatama University. Today, I'm going to talk about, get to know more about journal. Okay, I'll discuss about what is journal, what are the differences between journal and thesis or skripsi, and then what are the benefits of journal. Okay, what are the benefits of journal, and how to write journal, and then the last one, how to publish journal indexed by international journal. Well, before we start explaining what is journal, okay, I'm going to show you the rules peraturan pemerintah ya, saudara. Oke. Nah ini. Oke. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Lulusan program sarjana dan program sarjana terapan menyusun skripsi atau laporan tugas akhir dan mengunggahnya ke repositori perguruan tinggi yang diintegrasikan di portal repositori akhir tugas mahasiswa Kemendikbud, kecuali apabila dipublikasikan di jurnal. Artinya bahwa tugas akhir tidak hanya berupa jurnal, tetapi juga maksud saya bahwa tugas akhir tidak hanya berupa skripsi, tapi juga jurnal. Dan surat edaran dari Rektor Universitas Udayatama juga menyampaikan bahwa tugas akhir tidak hanya skripsi, tapi jurnal. Ketika kita mendapatkan LOA, kita sudah mengirimkan jurnal, mendapatkan LOA, kita sudah dinyatakan lulus. Sementara ketika jurnal kita sudah publish, berarti kita bisa mengambil ijazah kita. Wow, this is really interesting, Indah ya. Baik, saya akan menjelaskan tentang jurnal. Apa sih jurnal itu? Oke, pasti bertanya-tanya, apakah jurnal itu lebih sulit? Apakah jurnal itu sulit sekali? Oke, kita akan menganalisisnya. Oke, journal, is a scholarly publication containing articles written by researcher, professor, and other experts. Journal focus on a specific discipline or field of study. Artinya guys, bahwa jurnal merupakan tulisan khusus yang memuat artikel suatu bidang ilmu tertentu. Jurnal juga merupakan tulisan yang dikeluarkan oleh seseorang atau berkelompok ya, yang kompeten di bidangnya dan diterbitkan oleh suatu institusi atau lembaga. Artinya bahwa jurnal adalah karya ilmiah. Kalau karya ilmiah pastinya penulisannya juga harus menggunakan bahasa formal. Jadi ingat ya, jurnal adalah tulisan karya ilmiah. Berikutnya adalah apa bedanya jurnal dan skripsi. Kalau mahasiswa bilang, ketika saya bertanya ke mahasiswa apa bedanya jurnal sama skripsi, mahasiswa saya akan menjawab bahwa jurnal lebih tipis dari skripsi. Ya, saya sangat setuju bahwa memang jurnal itu sangat tipis ya, lebih tipis dibandingkan skripsi. Karena di dalamnya banyak unsur-unsur gitu ya, karena beberapa chapter di dalamnya dan analisisnya juga lebih banyak di skripsi. Oke, saya akan bacakan. Journal are the results of research that are undertaken in important part. Jadi jurnal itu kita hanya mengambil, jurnal itu adalah hasil dari penelitian. Jurnal adalah hasil dari penelitian yang kita masukkan dalam jurnal, poin-poin pentingnya saja, tidak keseluruhan ditulis. So, only the important parts saja. Dan jurnal bisa ditulis oleh lebih dari satu orang, bisa ditulis oleh satu orang atau beberapa mahasiswa, bisa ya. Sementara kalau skripsi itu hanya ditulis oleh satu orang, tidak bisa beberapa mahasiswa. Oke, berikutnya kalau menulis skripsi itu dibagi beberapa chapters. Chapter 1 itu beberapa sub bagian dalam bab 1. Bab 2-nya juga banyak ya. Literatur itunya ya, atau daftar kajian pustaka ya, kajian pustaka itu beberapa halaman, bisa 30 halaman. Maksud saya bisa sampai 30 atau 20 halaman. Sementara kalau di jurnal itu hanya berapa halaman saja, literatur misalkan 3 halaman itu sudah bagus ya, sudah oke.
data, kalau kita nulis skripsi itu minimal 30, bukan maksimal ya, bisa nggak 31, 32? Boleh. Tetapi kalau 30 sudah menjawab pertanyaan kita ya why not. Nah, sementara kalau jurnal itu halamannya saja beda, oke? Kalau skripsi itu minimal itu 50 halaman, bukan maksimal ya, tapi minimal 50 halaman. Sementara kalau jurnal itu minimal itu boleh 5 halaman, 80 halaman, oke? Dan datanya berbeda. Data kalau kita di bahasa itu minimal 30 halaman tadi, sementara di jurnal itu bisa 5 apa saja. So, can you imagine, right? Ketika kita menganalisis 30 data, kita butuh beberapa hari gitu, beberapa hari untuk menganalisisnya. Kita flashback ya, chapter 2. Karena harus banyak teori kan ya. Kita harus mencari teori dan memparaphrasingnya. Oke. Teori-teori tadi, berarti waktunya juga agak lama mengerjakan skripsi seperti itu. So, saya sekalian ya, what are the benefits of journal? Kalau menurut saya ya, manfaatnya sangat banyak. Okay. Salah satunya, ketika saya menulis skripsi beberapa tahun yang lalu, saya tidak menemukan skripsi saya karena sudah beberapa tahun lalu, dan saya waktu itu memberikannya ke perpustakaan. Kecuali kalau saya sekarang ke perpustakaan, mungkin masih bisa saya temukan, mungkin ya, karena kan tumpukan skripsi itu beberapa berikutnya gitu, mengumpulkan skripsi ya kan, itu udah tumpukannya udah banyak sekali seperti itu dan agak sulit. Oke. Nah, sementara kalau jurnal, kita buktikan dulu yuk. Ketika kita menulis jurnal itu kita misalkan ya tulis nama saya, atau kita nulis di sini. Kita nulis Ervina, nama saya saja ya, Ervina Simatupang, ini sudah ada. Oke, ini tugas keluarnya kita coba kita nulis. Oh ya, di sini semuanya ada ya. Jadi orang lain bisa membaca. Kita buktikan satu saja dulu. Ini adalah jurnalnya ya, kita bisa copy ini. Penerbitnya adalah Universal Journal Publication Research. Nah, kita kopikan judulnya saja. Apakah betul? Kita bisa menemukan soft copy-nya. Oke, let's see. Oh yes, we find it. Okay, here you go. Oh, wait. Oke, di impact of using ORI application, nah ini penulisnya ada ya. Dan kita bisa download, bisa download full textnya di sini. Tapi nanti boleh dicoba. Ini kita bisa download full textnya. Berarti manfaatnya sangat banyak sekali. Ketika kita menulis jurnal, maka akan banyak yang akan membacanya. Baik itu saudara ya, baik itu saudara kita, anak-anak kita gitu ya, tetangga, orang lain, itu sangat bermanfaat, menjadi referensi buat orang yang akan menganalisisnya, akan mengkaji teori topik yang kita bahas seperti itu. Oke, jadi sangat menarik ya. Nah, berikutnya adalah manfaatnya ketika kalian mau S2 di luar negeri atau di dalam negeri, ketika kalian sudah punya pengalaman menulis jurnal, itu indah banget. Kalian itu punya background ya, punya pengalaman. Berarti ketika S2 nanti kalian sudah punya pengalaman, itu bisa lebih cepat gitu. Dan punya, wah ketika ngobrol juga dengan pembimbing, saya sudah pernah menulis jurnal, wah itu indah sekali. Kalian punya nilai plusnya dibandingkan tulis dengan skripsi tadi. Oke, jelas ya. Bahkan ketika kalian nanti jadi dosen atau ya, kalian bisa itu berjawab, itu bisa digunakan seperti itu. Ya itu memang agak masih lama gitu, tapi saya pastikan sampaikan itu ya. Well, next, okay, tips how to write journal or scientific text. Apa sih tipsnya menulis